Sobat, semangat. Kita tahu diri kita ada satu yang akan membuat darah, tekanan, hipertensi meningkat. Apa itu? Marah. Marah akan mengakibatkan kelelahan. Marah mengakibatkan tekanan. Marah akan membuat diri kita tidak nyaman. Kita bisa mengetahui ada satu kisah. Sang ular lagi berjalan-jalan di satu tempat penggergajian kayu. Dia jalan, ada gergaji yang sedang standby untuk dipakai besok hari. Namun, ular itu jalan ke sana. Tergesek dia. Badannya terkena sedikit. Marah dia. Kemudian dipatok. Dia merasa sakit. Merasa kesal. Kemudian dia marah lagi. Dipatok lagi, bertambah marah. Muncul keangkuhan dirinya. Dengan apa? Dia berusaha melilit dengan kerasnya. Apa yang terjadi? Terbelahlah badannya satu persatu. Akibatnya, apa yang terjadi pada dia? Karena dia marah. Dia tidak tahu bahwa dia melakukan sesuatu yang salah. Kembali kepada kita. Kita marah. Boleh. Ketika kita marah, karena memang marah itu diperlukan. Seperti ketika ada sesuatu yang tidak baik, ketika ada sesuatu yang menyebabkan kerusakan, kita harus tegas mengatakannya. Tidak baik. Contohnya misalkan, seorang istri yang mencoba untuk menyakitkan suaminya, atau berkata-kata yang tidak menyenangkan, atau membuat suasana gaduh, kita harus sampaikan kepadanya. Tidak baik, tidak suka. Dia malah menunjukkan, dia mau menentangnya. Kita harus tinggikan nada kita dengan ketegasan. Marah dengan ketegasan. Maka dia akan turun. Kita pun harus turun. Seorang anak yang mencoba menentang orang tuanya, dia berusaha bersuara keras, maka imbangi suara tersebut. Ketika itu bawa dia turun dengan kata-kata yang lembut. Jadi marah boleh untuk mendapatkan kelembutan. Marah karena kita kecewa. Marah karena kita sakit hati. Marah karena kesel, tidak suka perlakuan itu. Marah itu akan membahayakan diri kita. Marah yang seperti ini membuat tekanan perasaan kita menjadi tidak enak. Tidak akan pernah bahagia. Oleh karena itu, marah kita karena Allah. Lepaskan. Ketika kita marah dengan tekanan-tekanan yang tidak menyenangkan, maka marah kita akan membuat tenaga kita habis. Apa yang membuat seseorang itu marah? Kadangkala kekecewaan itu, kesal itu, sakit hati itu, karena kita punya peristiwa, kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Pengalaman yang tidak menyenangkan tersebutlah yang membuat emosi kita terpancing, emosi kita terpanggil. Oleh apa? Oleh sesuatu yang menyebabkan kita marah. Kalau marah seperti itu,
Itu yang akan menumpuk, yang menyebabkan sakit kepala, dada kita sesak. Lepaskan peristiwa yang pernah kita alami. Kondisi kita yang menyiksa diri kita, lepaskan. Kemudian, kalau kita tidak suka kepada sesuatu, yakinkan bahwa Allah tidak menyukainya. Ketika kita yakin Allah tidak menyukainya, kemudian kita katakan dengan tegas, maka pada saat itu kita akan mengalami keseimbangan. Darah kita akan mengalami keseimbangan karena tidak ada intervensi di dalam kita kecewa. Tidak ada intervensi di dalam diri kita kesal. Tidak ada intervensi dalam diri kita menyakitkan. Lepaskan semua itu. Saya tidak suka dengan perbuatan itu. Tegas. Saya tidak menyukai perlakuan itu. Saya tidak menyukai perbuatan yang kamu lakukan itu. Tegaskan itu. Marah dengan ketegasan tersebut, itulah yang membuat hidup kita seimbang. He to be the best, now to be happy. Terima kasih.